Chapter 437. ZZZ, jalan cahaya guntur berubah menjadi ular listrik, berlarian di atas mayat itu. Bahan pemurnian dan sepasang sayap di sebelahnya juga tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi aliran cairan, mengalir ke mayat, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya dalam waktu singkat. Semua ini tampaknya persis sama dengan binaraga Zuofan saat itu, tetapi jauh lebih mudah. Bagaimanapun, pemurnian tubuh saat itu adalah pemurnian tubuh yang hidup, tetapi sekarang tubuh mayat yang tidak menyakitkan dan tidak berbahaya. Dan tidak perlu peduli dengan kegagalan karena runtuhnya jiwa. Jadi Zuofan juga melepaskan keberaniannya, dan ribuan mayat disempurnakan bersama. Setelah semua mayat menyatu dan permukaan kulit kering asli bersinar dengan kilau logam, Zuofan Cai membuat taktik lain dan berteriak, ubah bentuk dan posisi. Kembalikan kesadaran spiritual ke Yuan, teriak. Petik 2. Benjolan. Di samping mayat, pilar orang meledak tiba-tiba, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Tapi dari pilar orang itu, api samar melayang keluar, bersinar dengan lampu hijau suram, dan bergetar. Zuofan sekali lagi memainkan taktik, dan lampu hijau itu melayang ke mayat di sebelahnya. Pada saat ini, semua mayat bergetar bersama, dan kelopak mata mereka bergerak sedikit. Pupil mata tiba-tiba mengembun, dan taktik tangan Zuofan menyerang lagi, dan mayat-mayat itu membuka mulut mereka bersama-sama. Zuofan menjentikkan jarinya dan langsung menembakkan pil ke mulut mereka. Akhirnya persatuan, surga dan roh kembali ke tempatnya, banting. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan membanting lagi. Tetapi setelah mendengar suara gemuruh yang keras, seluruh langit sudah bergemuruh, dan guntur terus membanting ke bumi. Seluruh tanah juga bergoyang di pegunungan, dan 4 formasi perlindungan gunung di sekitar Gunung Heifeng juga akan runtuh. Orang-orang di kota Fengcheng melihat pemandangan ini, dan mereka semua merasa ngeri. Penglihatan dunia yang begitu aneh benar-benar seperti akhir dunia, dan semua makhluk hidup di dunia akan musnah. Mengikuti bumi, Zuofan terus mengayunkan tubuhnya, mengerutkan kening ringan, tetapi dia mengerti dalam hatinya bahwa ini jelas merupakan kesusahan surga. Apapun yang tidak sesuai dengan langit dan bumi harus dihancurkan oleh malapetaka begitu datang ke dunia, agar tidak mencekik makhluk hidup. Sekarang Zuofan memurnikan boneka perang, dia sudah melawan langit, dan dia secara alami akan turun ke para dewa. Namun, bagaimana penyergapan yang akhirnya ia persiapkan dengan begitu mudahnya dapat dihancurkan oleh malapetaka? Karena dia berani memurnikan, ada cara untuk melestarikan wayang ini. Jadi, taktiknya dimainkan lagi. Dunia ada di mana-mana, satu persatu. Dalam sekejap, 4 formasi perlindungan gunung besar diaktifkan pada saat yang sama. Bumi di sekitar Fenglinceng langsung berubah menjadi warna keruh. Arus udara hitam berkelok-kelok di atas. Begitu guntur dari atas 9 langit memasuki energi hitam ini, tidak ada bayangan dalam sekejap. Tutup mata langit, hindari matahari dan bulan. Formasi spiritual 10 tingkat, formasi naga bayangan, tidak. Zuofan meraung dan meraung, hitam udara tiba-tiba menjadi seperti berkumpul bersama seperti ombak, dan bergegas ke boneka pertempuran, hanya dalam sekejap mata. Mereka semua tenggelam dalam arus hitam yang mengepul. Ketika udara hitam menghilang, mata Zuofan sudah datar dan rata, dan tidak ada lagi boneka perang di gua tentara Tibet. Seolah-olah boneka perang itu belum pernah muncul sebelumnya. Guntur di atas awan sepertinya tiba-tiba kehilangan target untuk dipukul,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awan hitam tebal bergetar sedikit, dan kemudian secara bertahap menyebar. Dan bumi juga kembali tenang, tidak lagi bergetar. Seluruh Feng Linceng sekali lagi memulihkan pemandangan yang damai dan damai. Hanya saja penglihatan yang menakutkan tadi menyebabkan kecemasan yang kuat pada semua orang di sini. Dia menghela nafas panjang, Zuo Fan mau tidak mau menyeka keringat dari dahinya, berterima kasih padanya di dalam hatinya. Untungnya, dia memiliki nama pandangan ke depan, dan keluarga Luo dinamai keluarga ke-8. Dengan hak untuk menambang tambang roh, dia dapat mengumpulkan begitu banyak batu roh terlebih dahulu dan menempatkan 10 ini. Tingkat pembentukan roh di sini, tutup rahasianya. Jika tidak, usahanya akan sia-sia, belum lagi. Bahkan base camp ini dapat dibawa ke permukaan oleh bencana, dan kemudian keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Namun, Tuhan memiliki keutamaan hidup dengan baik. Setiap kali benda asing datang, ia hanya akan turun untuk menghentikannya pada saat benda itu dihasilkan, bila benda itu terbentuk, pada kenyataannya. Para dewa hanya akan melewatinya dan membiarkan kamu eksis. Zuo Fan menggunakan formasi naga bayangan ini untuk menyembunyikan boneka pertempuran ini terlebih dahulu, dan setelah tubuh roh bersatu dan terbentuk, dia tidak perlu lagi khawatir turun ke surga. Pada saat itu benar-benar 100.000 pahlawan, dan kuda itu akan menginjak dataran tengah, dan dunia sudah dekat. Hehehe. Memikirkan hal ini, Zuo Fan terkekeh, dan setelah melihat lebih dalam ke gua tentara yang tersembunyi, dia berbalik dan pergi. Hanya penglihatan aneh tentang langit dan bumi, masih seperti misteri, yang tersisa di hati semua orang di sini. Selain itu, setiap beberapa bulan ke depan, mereka akan datang ke sini lagi. Zuo Fan tidak mengatakan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka begitu curiga, seolah-olah mereka datang ke bibi, menunggu tepat waktu. Terjadinya penglihatan ini. Tidak ada ruginya, dan mereka tidak peduli. Beberapa bulan lagi. Selama periode ini, gerbang kaisar mengambil lembah Nether, istana Yaowang dan keluarga lainnya, dan mereka begitu kuat hingga mereka dengan cepat memenangkan paviliun Qianlong dan rumah Jianhou. Setelah melihat tragedi Hua Yulau dikepung, kedua keluarga tahu bahwa musuh kuat dan tidak berani berjuang keras. Hampir di awal, dia berencana untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketika gerbang kekaisaran menyerang dua rumah, keduanya tidak banyak melawan, jadi mereka menepuk pantat mereka dan menyelinap pergi. Jadi mereka pada dasarnya ditangkap dalam waktu seminggu. Namun, dibandingkan dengan Hua Yulau, orang-orang yang tersisa dari dua keluarga masih utuh, dan tidak ada banyak kerugian. Dan Zuo Fan, yang bau dan tidak tahu malu, jelas menghasilkan keuntungan perang. Tidak hanya memanfaatkan kesempatan untuk merobohkan istana Yaowang dan sarang Happy Forest, dan merencanakan makam leluhur mereka, dia juga tidak melepaskan makam leluhur dari sekutunya. Secara umum, gerbang kekaisaran baru saja membuka sebuah rumah, dan begitu dia pergi, orang-orang yang dia kirim pergi untuk melakukannya. Jadi selama periode waktu ini, Zuo Fan dapat digambarkan sebagai panen besar. Dia telah memperoleh puluhan ribu mayat yang kuat, dan terakhir kali dia adalah penguasa alam penempaan tulang, dan boneka pertempurannya yang halus telah mencapai tingkat puluhan ribu pasukan. Hanya saja semua ini, tetapi sekutunya tidak tahu sedikit pun, dan mereka masih menantikan kepalanya dan mengirim semua kebencian mereka ke gerbang kekaisaran. Jika kamu tahu bahwa makam leluhur keluarga kamu direncanakan oleh seseorang yang dikirim oleh tuannya,
kamu harus bertarung dengannya. Pada titik ini, Yuxia Kijia pada dasarnya telah dihancurkan, dan tren dua kutub telah terbentuk. Hal berikutnya adalah pertarungan nyata antara kedua kubu, dan pertarungan untuk supremasi di dunia. Aula pertemuan Gunung Heifeng sudah penuh dengan orang saat ini, semua pemimpin dari berbagai keluarga. Zuo Fan dan Luo Yunhai mewakili keluarga Luo, duduk di atas kursi utama, dan menyerang tiga keluarga Paviliun Qianlong, Menara Huayu, dan Rumah Jianhou. Mengangkat matanya dan melirik semua orang, Zuo Fan berkata dengan keras, sekarang keluarga kekaisaran khawatir tentang urusan luar negeri dan kewalahan. Bahkan jika gerbang kaisar merajalela di Tianyu. Sekarang kedua kubu telah benar-benar robek. Wajah mereka, aku sudah mati, dan perang tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Berapa banyak keluarga kita menderita selama ribuan tahun? Lebih baik sekarang, bahkan jika kamu melakukannya langsung pada kami, ya? Sebelum Zuo Fan berbicara, Long Jiu mendengus dingin, dan berkata dengan marah, sebelum kita mengurus situasi keseluruhan, dan mungkin tidak berani melawannya. Tapi sekarang ada saudara, kamu berada dalam kendali. Dengan kekuatan keluarga Luo hari ini, sangat mungkin untuk bertarung dengannya. Mari kita ambil kamu sebagai kepala hari ini dan bertarung dengannya. Bagaimanapun, itu tidak ingin memberi kita cara untuk bertahan hidup. Iya, bertarunglah dengannya. Begitu suara Long Jiu jatuh, semua orang di sekitar segera merespons dan berteriak. Mantan murid keluarga Yuxia ini sekarang adalah orang-orang yang rumahnya telah dihancurkan, dan mereka dapat digambarkan sebagai orang yang benar-benar putus asa. Jika kamu bersedia mencabut kaisar dari kuda dan berani menarik kaisar dari kuda, apa yang kamu takutkan? Apalagi saat ini kedua belah pihak saling bertikai, masih ada kesempatan besar untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimana mereka bisa melepaskannya? Tentu saja, aku ingin memulai perang sesegera mungkin. Hasilnya, semangat juang semua orang juga cukup tinggi. Ada kilatan cahaya di matanya, dan sudut mulut Zuo Fan melengkung. Inilah yang dia inginkan. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk memberi tekanan di udara, membiarkan semua orang tenang, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, semua orang yang mengenal kita harus cukup jelas. Apa moto leluhur kita? Keluarga Luo hanya dua kata, kebajikan dan keadilan. Kamu semua adalah orang-orang yang mengulurkan tangan untuk membantu ketika mereka jatuh dalam keluarga Luo aku. Kebaikan besar, keluarga Luo tidak pernah berani melupakan. Saat ini, ketika kamu dalam kesulitan, keluarga Luo harus maju untuk mencari keadilan untukmu. Lao Su di sini untuk membuat pernyataan. Mari kita lawan mereka sampai mati. Oke. Kerumunan mengangkat tinju mereka dan bersorak dan menjawab dengan keras. Beberapa orang bahkan menghela nafas bahwa pelayan Zuo benar-benar berbicara tentang kesetiaan, dan keluarga Luo benar-benar guru kebajikan dan kebenaran, layak untuk keluarga terpelajar. Hanya Luo Yunhai yang mendengar ini, tetapi pipinya sedikit merah, dan para tetua keluarga Luo lainnya juga berkeringat hebat di hati mereka. Nenek moyang keluarga Luo sangat memperhatikan kebajikan dan keadilan, yang mereka semua ketahui melalui Luo Yunxiang dan Luo Yunhai. Namun, ketika keluarga ini sampai ke tangan Zuo Fan, kebajikan dan kebenaran macam apa yang akan dia bicarakan? Supremasi kepentingan adalah tujuan akhir. Semua orang di sini adalah alat terbaik yang digunakan oleh Zuo Fan. Tetapi dengan pesona kuat dan keterampilan akting Zuo Fan, mereka bersedia mengikuti perintah mereka, hampir fanatik. Patuh membabi buta sampai mati.
Jika mereka benar-benar berbicara tentang kemanusiaan dan keadilan, mungkin mereka akan setuju dengan Zuo Fan dengan cara apapun. Justru karena Zuo Fan cukup tercela untuk memberi mereka manfaat sehingga mereka akan terus mengikuti jejaknya. Sama seperti yang dikatakan Zuo Fan sebelumnya, di dunia ini di mana yang lemah dan yang kuat hanya memakan kebajikan dan keadilan, itu hanya akan seperti keluarga Luo sebelumnya. Dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Mengetahui hal ini secara mendalam, mata Luo Yunhai memancarkan cahaya, lalu berdiri, dan dengan sungguh-sungguh berkata, semuanya. Sekarang aku akan menyusun buku pertempuran atas nama Patria Keluarga Luo untuk mengalahkan gerbang kaisar, dan memberimu keadilan. Tanda seru. Petik 2. Suara yang telah memiliki keagungan keluar dengan keras, membuat murid semua orang yang hadir panik lagi. Zuo Fan memandangnya dalam-dalam dan mengangguk diam-diam, anak ini akhirnya pergi. Jika tidak ada dukungan gelap di belakang cahaya, cahaya tidak lebih dari segumpal pasir yang tersebar. Di sisi lain, gerbang kaisar juga telah menyusun perang dokumen, menuju tujuan terakhir mereka, keluarga Luo mengirimkannya. Kemudian, kerumunan yang bernegosiasi bubar. Tepat sebelum Yu Ming mengambil beberapa langkah, sosok Leng Wuchang muncul di depannya dan tersenyum, Tuan Yu Ming, aku mendengar bahwa kamu mengenal pangeran kedua dengan sangat baik. Iya, dia sangat mempercayaiku. Yu Ming mengangguk. Baiklah, kalau begitu tolong kembali ke pangeran kedua dulu. Meskipun kita telah mencapai konsensus dengan Zhuge Changfeng, rubah tua ini tidak dapat diandalkan. Untuk amannya, kita perlu membuat persiapan bekas. Lagi pula, kita akan berperang dengan keluarga Luo. Orang tua itu tidak pernah ingin keluarga kerajaan menjadi nelayan. Petik 2. Matanya sedikit menyipit, dan Yu Ming sudah tahu apa yang dia pikirkan. Dan sudut mulutnya melengkung dan mengangguk ringan. Hehehe, kamu dan Na Zuo Fan benar-benar berpikiran sama. Leng Wuchang menatapnya dalam-dalam dan tertawa setelah Leng Wuchang mengambil dalam-dalam lihat dia. Itu dia, sepertinya dia juga memberimu tiket melarikan diri. Chapter 438 Opportunity. 2 surat perang, seperti sayap, terbang ke jalan-jalan Tianyu, menyebabkan kegemparan di seluruh negeri untuk sementara waktu. Gerbang kaisar, menanggung nasib kaisar dan mengaku sebagai penguasa raja, pertama-tama harus mengambil kata kebenaran. Dan bersumpah untuk menghancurkan pejabat pemberontak dan pencuri melawan pemberontak Zuo Fan dan Luo keluarga Tianyu damai. Zuo Fan mengklaim bahwa pintu kaisar adalah penjahat pengkhianat, menipu orang bijak, menipu atasan, menekan keluarga kekaisaran, dan melakukan banyak kejahatan. Sebagai keluarga kekaisaran ke-8, keluarga Luo harus mengambil tanggung jawab tuan dari Raja Qin, menghancurkan menteri yang berbahaya ini, dan membawa perdamaian ke dunia. Bahkan membalikkan hitam dan putih, menempati kata kebenaran. Saat ini, keluarga sekuler itu tidak dapat dipahami oleh penduduk setempat. Bagaimanapun, Tianyu milik keluarga Yuan. Siapapun yang dapat mengirim pasukan atas nama keluarga kerajaan adalah orang yang saleh. Awalnya Zuo Fan dicari oleh keluarga kerajaan sejak lama, dan jelas bahwa gerbang kaisar diperintahkan untuk membunuh pencuri itu. Tapi sekarang, menurut buku pertempuran Zuo Fan, tampaknya gerbang kaisar telah memasuki fitnah, yang membuat kaisar membuat keputusan yang salah. Mengikuti aturan bahwa menteri yang setia umumnya dijebak dan dianiaya oleh menteri pengkhianat, Zuo Fan segera menjadi penjamin kesetiaan, alasan mengapa dia dicari sepenuhnya dijebak oleh kaisar. Terlebih lagi,
Kaisar masih dibodohi oleh gerbang kekaisaran sekarang. Dia ingin membersihkan sisi kaisar dan membiarkan kaisar mencium pria itu dan menjauh dari penjahat, jadi dia ingin melintasi gerbang kaisar. Dengan cara ini, alasan Zhuo Fan tampaknya cukup memadai, dan citranya langsung naik. Tapi mau tak mau masyarakat bingung. Bagi mereka berdua, siapakah pilar negara yang sebenarnya dan melindungi menteri-menteri yang setia itu? Saat ini, keluarga kerajaan perlu mengklarifikasi. Tetapi pada saat ini, keluarga kerajaan diam, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk gerbang kaisar. Kamu harus tahu bahwa keputusan kaisar untuk mengepung Zhuo Fan dibuat oleh kaisar. Tetapi sekarang dia berpura-pura menjadi tuli dan bisu, dan jelas ada penipuan di dalamnya. Itu benar, ini adalah kecemerlangan kaisar, jarang bingung. Jika dia telah melihat kesetiaan dan pengkhianat sekarang, maka tidak akan ada alasan baginya untuk mengambil tindakan pada keduanya setelah itu. Bukankah dia akan membelenggu dirinya sendiri dan menjadi pasif? Tidak sebagus sekarang, biarkan mereka bertarung, dan ketika mereka kalah, mereka akan musnah dalam satu gerakan. Pada saat itu, siapa yang harus setia dan siapa yang harus berkhianat, bukankah itu masalah perkataan kaisar? Sempoa kaisar sangat halus, dan semua orang di dunia tidak mengetahui apa-apa. Aku tidak tahu yang disebut. Tetapi mereka hanya tahu satu hal, yaitu, dalam beberapa bulan terakhir, keluarga Luo dan sekte kaisar telah dengan panik menyapu kekuatan satu sama lain. Keluarga Yuxia, yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, diratakan dengan tanah oleh kedua belah pihak hampir dalam sekejap mata. Mereka tidak meninggalkan tangan mereka sama sekali. Dan sekarang hanya dua keluarga ini yang kiri. Keluarga sekuler ini, lebih baik tidak memprovokasi dua kejahatan ini, belum terlambat untuk menunggu mereka memutuskan kemenangan atau kekalahan, dan kemudian memeluk paham mereka. Meskipun kandungan emasnya sedikit lebih rendah dengan cara ini, itu lebih baik daripada berdiri di tim yang salah dan dibunuh. Meskipun kaisar cerdas, tetapi tidak banyak orang bodoh di dunia, mereka akan bertemu di pusaran ini di festival ini. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang jahat, bagaimanapun, selama kamu menang, itu benar-benar adil. Yang tua abadi, saat ini, berpura-pura tuli dan bisu kepada orang tua itu. Ini untuk orang tua untuk berurusan dengan Zhuo Fan. Kamu, sekarang bahkan tidak memberikan nama yang tepat, itu benar-benar tidak masuk akal. Huang Pu Tianyuan mengutuk pahit, wajahnya menjadi hijau karena marah. Leng Wuchang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte menenangkan amarahnya. Bukankah kita sudah mengharapkan ini? Keluarga kerajaan ini hanya ingin menjadi nelayan, jadi bagaimana itu bisa memberi kita nama Raja Qin? Jika tidak, jika kita menggunakan ini untuk merekrut pasukan dan membeli kuda, bukankah kekuatannya akan lebih besar? Apalagi, sulit baginya untuk memiliki alasan untuk berurusan dengan kita lagi. Aku khawatir dia sudah berpikir tentang mengurung kita dengan Zhuo Fan. Apa yang menurutnya indah? Lelaki tua itu menyuruhnya membuat api di halaman belakang sebelum dia bisa bergerak. Huang Pu Tianyuan menamparkan meja dengan marah dan berteriak. Leng Wuchang tersenyum, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Pada saat ini, Zhuo Fan juga tenang, menunggu perang dimulai. Dia sudah mengharapkan situasi saat ini dan reaksi keluarga kerajaan. Justru karena inilah dia akan mengeluarkan buku perang yang begitu setia, yang sangat setia sehingga tidak ada yang akan mengungkapkannya. Jika tidak,
Biarkan Kaisar Sekte menuangkan baskom air kotor padanya terlebih dahulu, dan kemudian gunakan nama Raja Qin untuk memperluas kekuatannya, dan dia akan pasif. Betapa hebatnya sekarang? Hehehehe. Aku bukan orang jahat. Kamu tidak memiliki banyak keadilan. Setiap orang memiliki pertarungan yang adil. Adapun keluarga kerajaan yang mendapat untung darinya, halaman belakangnya juga tidak begitu stabil. Sudut mulutnya ditarik melengkung. Zuo Fan naik tinggi dan melihat ke arah ibu kota kekaisaran, dan dia sangat percaya diri dalam pertempuran yang menentukan ini. Di sisi lain, di dalam ibu kota kekaisaran, Kaisar duduk di kursi naga, matanya sedikit terpejam, dan cahaya aneh melintas dari waktu ke waktu. Marsekal Tua Dugu, saatnya melakukannya. Tolong Yang Mulia. Dugu Zantian membungkuk hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan tinjunya. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar bergumam sebentar, dan kemudian dengan samar berkata, Marsekal Tua Dugu. Kamu secara pribadi memimpin jutaan pasukan untuk membantu atas nama menghancurkan para pemberontak. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Lalu, kapan kamu mengerti? Chen, mengerti. Dengan desahan rahasia di dalam hatinya, Dugu Zantian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang diminta Kaisar untuk dia lakukan? Dia secara alami tahu bahwa dia akan membunuh para pemberontak, tetapi siapa pemberontak itu tidak jelas. Bukankah sudah waktunya untuk menghapus kedua belah pihak bersama-sama? Adapun tuduhannya, aku khawatir Kaisar sudah mendaftarkannya. Hanya saja dia akan berurusan dengan putranya sendiri secara pribadi, dan Marsal lamanya masih tidak tahan. Tapi nasib Kaisar ada di sana, jadi dia harus melakukannya. Yang Mulia, ketika Menteri Lama pergi, kota kekaisaran akan semakin tidak stabil, dan Menteri Lama khawatir. Tidak ada halangan, alis hari pertempuran Dugu ringan keriput dan khawatir. Tetapi begitu dia mengatakannya, Kaisar sudah melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya rencana sendiri, dan Marsal Tua bisa pergi tanpa khawatir. Tindakan ini adalah momen penting untuk stabilitas surga aku di masa depan. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Petik 2. Ya. Dugu Zantian membungkuk lagi dan mundur dan meninggalkan aula. Kaisar menyaksikan sosok tua itu berangsur-angsur menghilang. Jejak kesedihan melintas di matanya tanpa alasan, dan bergumam, oh, Marsal Tua, jangan salahkan aku karena kejam. Itu semua untuk dunia ini. Dalam beberapa hari, berita kepergian tentara dari Dugu Zantian terdengar ke telinga berbagai pasukan. Zuo Fan dan Huang Pu Tianyuan semuanya tersenyum dingin, diam-diam mengatakan bahwa Kaisar akhirnya mulai melakukannya. Hanya Perdana Menteri Zhuge Changfeng yang mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gelombang tak terlihat terjadi di sisinya sendiri. Sosok serigala tersembunyi Wei Huliancai muncul di depannya lagi, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan gembira, Perdana Menteri Zhuge. Sekarang orang tua Lian Guzantian aku juga meninggalkan sisi Kaisar. Ini saat yang tepat bagi kita untuk bertindak. Petik 2. Tunggu sebentar. Tanpa melihat ke arahnya, Zhuge Changfeng's alisnya berkerut erat. Matanya bersinar terang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hu Liancai melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, Perdana Menteri kamu. Kali ini para menteri dan perwira Kaisar yang cakap semuanya telah dikirim. Benar-benar tidak ada yang menjaga. Jangan lakukan apa-apa pada saat ini, tunggu. Kaisar menyelesaikan kekacauan di luar negeri, tetapi kami tidak memiliki kesempatan sama sekali.
Dan dalam beberapa hari terakhir, rumah pos telah mendesak kami untuk pergi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meludah panjang Zhuge Changfeng merasa sedikit berantakan di udara berlumpur. Tapi dia tetap diam. Untuk waktu yang lama, dia masih menggelengkan kepalanya dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan ringan, "Tunggu." Menunggu. Perdana Menteri, apa yang kamu khawatirkan? Hu Liancai tampak mereka juga sedikit cemberut. Mereka datang ke sini, tetapi mereka tidak ke sini untuk berkeliling gunung dan sungai. Setelah berjalan-jalan di sini, mereka tidak mencapai apa-apa dan kembali, dan mereka tidak ditertawakan oleh orang-orang itu. Di tentara. Namun, satu-satunya yang harus disalahkan adalah Perdana Menteri ini terlalu bertinta. Melemparkan lengan bajunya dengan pahit, Hu Liancai melintas, dan menghilang, meninggalkan Zhuge Changfeng menatap langit dengan kosong, tidak pasti. Tanda seru. Dengan dua suara pecah, para tetua Yin dan yang datang kepadanya, melihat wajahnya yang sedih, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan bertanya, "Tuan Perdana Menteri, apa yang kamu khawatirkan?" Kamu mengatakan, keluarga kerajaan selalu mengatakan bahwa ada 5 penjaga naga, tetapi sekarang kita hanya tahu 3, siapa 2 lainnya? Matanya sedikit menyipit, dan alis Zhuge Changfeng bergerak tanpa sadar. Saling melirik, para tetua Yin dan yang sudah memahami sepenuhnya kekhawatirannya, tidak bisa tidak berpikir sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Perdana Menteri, kamu enggan melakukan apapun. Itu ternyata kamu khawatir tentang 2 penjaga naga lainnya." Penjaga. Kenali dirimu dan musuh, kamu akan memenangkan semua pertempuran, belum lagi penjaga naga. Jika kita tidak bisa memahami situasinya dari 2 orang ini, mungkin setiap kali kita bertindak gegabah, kita akan menyebabkan bencana kepunahan. Ketika keduanya mendengarnya, mereka mengangguk dengan jelas. Tetapi segera, lelaki tua berambut hitam itu mengerutkan kening lagi. "Tapi Perdana Menteri, aku punya tebakan berani di bawah ini. Aku tidak tahu apakah itu pantas. Kamu harus merujuknya. Masuk akal bahwa dengan kekuatan kamu dan usia kita berdua begitu luas dan berpengetahuan sehingga kita langka di dunia. Tidak peduli seberapa dalam kita menyembunyikan orang atau benda, tidak peduli seberapa dalam mereka tersembunyi di alam semesta. Tapi 2 penjaga naga ini, tapi tidak ada informasi yang terungkap sama sekali. Mungkin mereka tidak ada sama sekali. Tetapi apakah taktik menggertak keluarga kerajaan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka?" Desis. Tanpa sadar menghirup nafas dingin, mata Zhuge Changfeng menoleh ke kiri dan ke kanan, dan dia bergumam, "Mungkinkah orang tua ini telah memainkan taktik kota kosong selama ini? Kali ini dia membuat taruhan besar. Pindah. Kirim semua pasukan keluar untuk menyelesaikan sekte Kaisar dan 2 keluarga Zuofan, dan akhirnya kembali untuk menstabilkan pengadilan. Jika ini masalahnya, akan sangat disayangkan untuk tidak melakukan apapun saat ini. Tetapi jika tidak seperti ini, sayang sekali. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jebakan. Begitu kamu melakukannya, kamu akan memasuki permainan lagi, dan kamu akan jatuh ke tempat di mana kamu tidak akan pernah bisa pulih. Aduh, trik orang tua itu benar-benar cerdas. Dan orang tua itu juga dalam dilema. Usap jenggot panjang itu dengan lembut, Zhuge Changfeng dia menghela nafas tanpa sadar. Tetapi segera kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berteriak, "Kemari, beritahu aku. Mari kita mulai bersiap." Pada saat yang sama, pangeran kedua berjalan di sekitar istana. "Hatiku kacau, senang dan gelisah." Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya, menatap tajam,
tapi itu tidak salah lagi. Pangeran kedua bertemu. Dia sangat gembira, dan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Yuming, kamu akhirnya kembali, sekarang situasinya." "Aku tahu." Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yuming melambaikan tangannya dan tertawa jahat, "Yang mulia, waktumu telah tiba." "Benarkah?" "Aku tidak melakukannya." Perhatikan di mataku begitu bersinar. Sudut mulut pangeran kedua semakin sering menyeringai, dan kegembiraan itu melampaui kata-kata. Chapter 439 Rebellion. Pada malam hari, di rumah pangeran kedua Yue Nyong dan Yu Mingzeng duduk dengan tenang di kursi utama, menunggu kabar. Di bawah mereka, sekelompok jenderal duduk. Pemimpinnya adalah komandan penjaga kota. Karena kaisar telah mendelegasikan tanggung jawab mempertahankan kota kepada pangeran kedua. Para jenderal penjaga kota dari atas ke bawah semuanya telah digantikan oleh kroni-kroninya dan menjadi pasukannya sendiri. Itu meletakkan dasar yang kuat baginya untuk naik tahta dan mendominasi dunia. "Kenapa kamu belum datang?" Kaki pangeran kedua sedikit gemetar, dan dia melihat keluar dari kejauhan, cemas. Yu Ming di samping meliriknya secara diagonal, tetapi menggelengkan kepalanya dan terkekeh tanpa komitmen. Kedua pangeran ini tidak stabil, dan suasana hati dan kemarahan mereka sering diwarnai di mana materi kaisar. Bahkan jika kamu duduk di kursi itu, cepat atau lambat kamu akan ditarik ke bawah, dan kamu tidak akan duduk dengan aman. Yang seperti kaisar saat ini. Meskipun dia selalu membela nama kaisar yang lemah, dia masih tersembunyi. Dia telah bermain dengan Tianyu selama beberapa dekade dan memainkan banyak rubah tua di antara tepuk tangan. Dia adalah seorang ahli strategi sejati. Hanya saja ayah seperti itu, bagaimana dia bisa melahirkan putra yang begitu sembrono dan berkepala besar? Pasti ketika bidan melahirkan, kepalanya bingung, dia membuang anak itu, dan mengangkat plasenta. Memperlihatkan bibirnya dengan jijik, Yu Ming sangat menghina kedua pangeran ini. Tetapi pangeran kedua tidak tahu di dalam hatinya, dia masih berpikir bahwa penasihat ini setia kepadanya, dan dengan cemas menunggu kembalinya mata-mata. "Oh!" Dengan suara menerobos udara, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan semua orang, dan segera membungkuk kepada pangeran kedua. Mata berbinar, pangeran kedua buru-buru berdiri, melangkah maju, dan bertanya dengan mendesak, "Bagaimana situasinya?" "Yang mulia pangeran kedua, pasukan yang kesepian berbaris pada bulan Januari, jaraknya ribuan mil dari ibu kota. Bahkan jika kota kekaisaran dalam masalah, itu tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan para master seperti Dugu Zantian dan Tianyu Sihu, ingin mendapatkan kembali bantuan, aku takut itu akan memakan waktu beberapa hari." "Benarkah?" Alisnya terangkat, dan pangeran kedua sangat gembira dan tertawa, "Hahaha, sepertinya tentara kesepian telah benar-benar pergi, dan pihak ayah tidak ada yang tersedia lagi." Komandan Lang segera memimpin penjaga kota untuk mengumpulkan 30.000 kuda untuk menyerang kota kekaisaran, memaksa kaisar untuk turun tahta. Besok pagi, ketika 100 pejabat pergi ke pengadilan, aku akan menjadi kaisar baru. Sulit untuk berubah, hahaha. Iya, yang mulia. Semoga kaisar aku panjang umur, panjang umur, panjang umur, panjang. Pemimpin Nalang sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini, dan dia segera membungkuk. Mendengar ini, pangeran kedua langsung tertawa lagi, dengan ekspresi panik, seolah-olah dia sekarang berusia 95 tahun dan naik tahta. Setelah pangeran mengambil kota kekaisaran,
Aku harus melihat, siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak terlihat seperti seorang kaisar, ya. Dia menggertakkan giginya. Pangeran kedua memimpin dalam merebut pintu setelah pergi. Sekelompok jenderal mengikuti. Kalian berpisah untuk mengendalikan beberapa pejabat dan pejabat yang kuat di kota. Aku tidak ingin ada yang membuat masalah. Bagaimanapun, pangeran telah 3 penjaga kota. Di kerumunan, penjaga kota kekaisaran hanya memiliki 3.000, dan tidak ada kekurangan tuan di sini. Aku yakin akan memenangkannya malam ini. Petik 2. Yang mulia. Kerumunan di mereka menamparkan kuda dan janggut mereka tahu. Hanya Yuming yang berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengikuti, tetapi dengan senyum menghina di mulutnya. Huff, yang disebut tembakan senjata. Sekarang ada banyak orang di ibu kota kekaisaran yang mampu bertindak, tetapi mengapa mereka tidak bergerak, tetapi kamu melakukannya? Idiot. Hidup ini hanya bisa digunakan oleh orang lain. Tapi ini juga bagus, aku melakukan apa yang diminta Zhou Fan dan Leng Wuchang. Ibu kota kekaisaran dalam kekacauan, dan pasukan Lonely Fighting Heaven harus kembali untuk membantu dan mengawal mereka. Mereka berdua dapat dengan aman memberitahu pemenangnya, hahaha. Dengan tawa, Yuming secara bertahap menghilang dalam kegelapan dan menghilang. Dalam waktu singkat, ibu kota kekaisaran penuh dengan orang, dan tim tentara dan kuda berlari di sepanjang jalan lebar. Mereka yang memiliki sesuatu untuk dilakukan ingin keluar dan memeriksanya, tetapi mereka segera ketakutan kembali oleh nyala api merah terang. Apalagi beberapa kediaman Menteri Humerus, saat ini sudah diurus oleh sekelompok orang, dan tidak boleh masuk dan keluar sesuka hati. Aku menghela nafas tak berdaya. Para veteran DPRK itu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin seseorang akan memanfaatkan periode penuh gejolak ini untuk memberontak. Tapi mereka tidak punya pilihan selain menunggu hasil dari situasi. Mereka hanya mengerti bahwa malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Zhuge Changfeng dan beberapa pejabat penting DPRK berkumpul di rumah Perdana Menteri untuk membahas rencana tindakan, dan ketika mereka mendengar tentang perubahan di luar pintu, mereka dikirim untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, pria itu sudah membayar, mengatakan bahwa rumah Perdana Menteri dikelilingi oleh sekelompok tentara dan kuda. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang gempar, terutama janggut besar yang mengetuk meja secara tiba-tiba, berdiri dengan marah, dan berteriak, itu benar-benar kebalikan dari dia. Bahkan Perdana Menteri, rumah-rumah besar berani dikepung. Orang tua itu harus pergi dan melihat dari batalion dan tim mana mereka berasal. Menteri Perang, Tuan Zhang, tenanglah. Tapi Zhuge Changfeng tapi dia melambaikan tangannya dan tertawa ringan. Hehehe, tidak masalah, biarkan mereka membuat masalah. Tapi Perdana Menteri, orang tua, sebagai Menteri Perang, sebenarnya dikepung oleh sekelompok tentara. Sungguh tak tahu malu. Sudut mulut orang dewasa itu rata, dan dia merasa sedikit sedih dan marah. Zhuge Changfeng tertawa terbahak-bahak, hahaha, ada apa dengan ini, toh, tentara itu bukan milikmu. Pasukan kami masih menunggu di luar kota. Jangan khawatir, biarkan anak-anak muda yang tercengang ini terlebih dahulu menjelajahi detailnya. Dan kemudian kami memutuskan apakah akan melakukannya. Ada cahaya menakutkan yang berkedip di matanya, dan hanya ada kedalaman tak berujung di mata Zhuge Changfeng. Prajurit Departemen Militer terkejut, seolah-olah dia mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak bisa menahan senyum, mengangguk, dan duduk lagi. Di sisi lain tangan, di kota kekaisaran,
Kaisar Yi sedang meninjau peringatan di meja, dan tiba-tiba mendengar teriakan, dan melihat seorang pelayan dekat buru-buru jatuh di depannya. Sangat terkejut sehingga lidahnya tersimpul, kamu yang mulia, yang besar itu tidak bagus. Apa yang harus panik, bicara pelan-pelan. Perlahan mengangkat kepalanya, kulit kaisar masih tenang, dan suaranya memudar. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan diri, dan pelayan itu buru-buru berkata, "Hasut, pemberontakan, yang mulia, ada pemberontakan. Sekarang kita menyerang kota kekaisaran, kita akan tidak tahan." Apa? Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan kaisar segera melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Petugas melihatnya, buru-buru berhenti, dan memohon, "Yang mulia berpikir 2 kali, ada bahaya di luar, tolong lari dari jalan rahasia dengan cepat. Ikuti aku raja suatu negara, seluruh dunia adalah milik kita. Bagaimana mungkin ada alasan untuk melarikan diri?" Tanpa sadar mendengus, kaisar masih berjalan keluar tanpa mengubah wajahnya. "Aku ingin melihat, siapa yang berani membuat keributan seperti itu di depanku." Petik 2. Melihat mata tegas kaisar, pelayan menghela nafas tak berdaya, mengetahui bahwa ini adalah keputusan kaisar dan tidak bisa melanggarnya, jadi dia hanya bisa mengikutinya dari dekat. Namun, sebelum mereka mengambil beberapa langkah, api meledak ke langit dan teriakan pembunuhan berlanjut, dan mereka tiba-tiba menyerang mereka. Segera, dengan gelombang arus pasang surut, kaisar melihat bahwa penjaga kota kekaisarannya dikalahkan dan mundur ke sisinya. Dan pada saat yang sama serangan itu dia juga tahu pakaian tentara pemberontak, dan itu tidak diragukan lagi adalah penjaga kota. Terengah-engah, pengawal kekaisaran berdarah di sekujur tubuh. Awalnya ada 3.000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 300. Penjaga itu ada di samping kaisar, melihat ke depan dengan ekspresi serius. Matanya sedikit menyipit, dan kaisar melihat ke depan tanpa rasa takut, dan berteriak, "Kedua, apa maksudmu membawa penjaga kota ke kota kekaisaran secara pribadi?" "Hahaha, kaisar adalah kaisar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku membawa orang-orang, bukan penjaga kota yang memimpin pemberontakannya sendiri?" Tawa liar terdengar, dan pangeran kedua dikelilingi oleh 10 orang kuat, senang datang ke kaisar dengan puas. Dengan senyum dingin, kaisar melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia bukan orang yang sembrono di bawah komando penjaga kota. Dia tidak sebodoh itu karena dia adalah burung pertama. "Kamu." Petik 2. Pangeran kedua mengertakkan gigi, napasnya tiba-tiba mandek, dan hatinya diam-diam marah. Kata-kata kaisar jelas berarti bahwa dia sembrono dan impulsif. Bukankah kepalanya canggung? Dia tidak sebaik seorang komandan. Dia merasa marah. "Ayah, aku tahu kamu hanya memiliki kakak laki-laki tertua di hatimu, dan kamu memilikinya. Tidak pernah memandang rendah aku. Tapi sekarang, Aku ingin kamu melihat siapa aku." Petik 2. Aku sudah melihatnya, dan itu benar-benar tidak punya otak. Jika aku memberi kamu tahta, aku khawatir dunia keluarga Yuan aku tidak akan keluar dari setahun kamu harus dikalahkan dan negara ini hancur. Kaisar terkekeh tanpa sadar, dan mengatakan penghinaan tanpa komitmen. Tetapi ketika dia mendengar ini, pangeran kedua menjadi lebih marah dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu harus selalu membenciku," lalu membencinya. "Bagaimanapun, kamu adalah raja dan pecundang. Sekarang kamu adalah raja dan pecundang. Dikelilingi oleh aku. Seluruh kota kekaisaran berada di bawah kendali aku.
Aku menyarankan kamu untuk menyusun surat wasiat kamu dan meneruskannya kepada aku. Dengan cara ini putra kamu juga dapat mendukung kamu, sehingga kamu dapat menikmati kebahagiaan keluarga. Hah, sungguh anakku yang baik. Tapi, jika aku tidak mau terlalu pagi, aku bisa menikmati kenyamanan ini? Tanpa sadar mendengus, Kaisar memandangnya dengan jijik. Kelopak mata bergetar, dan pangeran kedua menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, tolong jangan paksa aku. Kenapa, kamu masih bisa membunuhku? Bunuh tidak bisa kamu berhasil dengan ayah kandungmu sendiri?" Kaisar tidak bisa menahan tawa dengan mata menyipit. Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergetar. Pangeran kedua meraih tinjunya dengan erat. Pupilnya juga menjadi merah. Dan berkata dengan kejam, "Ayah, keputusan hari ini, kamu harus melakukannya. Jika tidak, kamu harus melakukannya. Jika tidak, berhentilah menyalahkan putramu karena tidak berbakti." Saat dia berkata, pangeran kedua segera berteriak dan memerintahkan, "Ke sini. Tolong pena, tinta, kertas dan tinta untuk Kaisar. Yang mulia, aku akan membuat perintah untuk turun tahta. Selama periode itu, siapa yang berani memblokir, bunuh aku." Petik 2. Ya, petik 2. Penjaga kota berteriak keras dari tsunami, dan mendekati Kaisar selangkah demi selangkah dengan wajah galak. Kaisar tidak takut, dan hanya berdiri dengan tenang. Tetapi para penjaga di sampingnya sudah berkeringat deras, mundur selangkah demi selangkah. Melihat orang-orang ini tidak menyerah, pangeran kedua mengedipkan mata ke samping. Tak lama kemudian, seorang master photoshooter mengerti maksudnya, menginjak kakinya, terbang menuju Kaisar, dan mengulurkan tangannya untuk menangkap Kaisar. Tetapi pada saat ini, ada suara menembus udara, dan bayangan gelap juga melintas, langsung menghadap orang kuat itu. Pada saat yang sama, teriakan manis dan cantik tiba-tiba terdengar, "Kakak kedua, berhenti." Chapter 440 Sentuh. Keempat telapak tangan yang saling berhadapan membuat ledakan keras, sehingga tentara di sekitarnya, apakah itu pengawal kota kekaisaran atau pengawal kota, kehilangan senjata mereka dan tidak tahan. Dia menutupi telinganya. Kemudian kedua sosok itu perlahan jatuh, dan master foto yang bergegas maju jatuh kembali ke pangeran kedua lagi, menatap ke sisi yang berlawanan dengan ekspresi buruk di wajahnya. Dan orang lain juga jatuh ke sisi Kaisar, dan pada saat yang sama 7 orang juga muncul di sampingnya. Tetapi itu adalah satu-satunya dewa yang tersisa untuk melindungi kota kekaisaran. Putri Yongning berlari dengan panik, menatap pangeran kedua dengan marah, dan berkata dengan marah, "Kakak kedua, sebagai seorang pangeran, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memberontak hari ini? Ayo bawa tentara ke kota. Jangan cepat berhenti dan mohon ampun pada ayahmu." "Diam, Yongning, itu bukan urusanmu." Kelopak mata bergetar tanpa sadar pangeran kedua bahkan tidak memandang Putri Yongning sama sekali. Dia hanya menatap Kaisar dengan ganas, dan berkata dengan dingin, "Ayah, sejak terakhir kali Zhuo Fan membuat kerusuhan di kota kekaisaran, master foto di sisi kamu telah dipukul dengan keras. Dan sekarang hanya beberapa ini seorang prajurit yang tersisa dikalahkan, dan kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Putra dan menteri tidak ingin membunuh ayah dan raja, sehingga langit dan orang-orang marah. Harap juga rencanakan untuk mengeluarkan dekrit, Don jangan membuat anak-anak malu." Dengan mencibir, Kaisar menatap murid-murid pangeran kedua. Tetapi dia melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan dengan sinis berkata, "Kedua, Kaisar di zaman kuno adalah baik warisan ortodoks. Atau Jiangsan dihancurkan oleh tangannya sendiri.
Sejujurnya, sejak kecil, jika kamu benar-benar ingin naik tahta dan mengklaim kaisar, kamu dapat mengambilnya dari tangan aku. Hanya saja, garis aneh melintasi sudut mulut. Dalam busur, kaisar mengangkat tangan dengan ringan, telapak tangan kosong, tetapi tampaknya berat, tampaknya mewakili kekuatan kaisar, dan dengan provokatif berkata, "Kedua, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan itu?" Pupil mata menyusut tanpa ampun, pangeran kedua mengertakkan giginya tanpa sadar. Tinjunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, kukunya hampir tertekuk ke dalam daging. Tetapi ada jejak kesedihan dalam suaranya. "Ayah, kamu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Sejak aku masih muda, kamu tidak pernah memandang rendah aku, dan kamu tidak pernah melatih aku menjadi kaisar. Kamu telah meninggalkan aku sejak aku masih muda. Jika ini masalahnya, lalu apa lagi yang bisa aku katakan? Tahta hari ini, aku akan memutuskan. Jangan salahkan aku karena memalingkan muka dan mengabaikan persahabatan antara ayah dan anak." Pangeran memandang kaisar, hampir mengaum, pupilnya sudah penuh dengan darah merah. Tetapi kaisar menatapnya dengan sangat dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pangeran kedua gemetar dalam hatinya, dan bahkan merasa lebih sedih, karena dia telanjang merasa bahwa ayah tidak memiliki dia di dalam hatinya, jadi dia bahkan lebih marah, dan berteriak, "Bunuh! Tidak satu di sini tetap. Untuk memenangkan Yuxi, aku berencana untuk memaksakan dekrit sendiri." Ya, semua orang berteriak, mengangguk sebagai tanggapan, dan bergegas maju lagi, dan 10 dewa di sekitarnya Tuan tiba-tiba menginjak kakinya dan bergegas ke sisi yang berlawanan. Hari ini kaisar dikelilingi oleh hanya 8 master foto magis, dan tidak ada master yang tiada taranya seperti naga yang menjaga dewa dan penjaga. Membandingkan kedua sisi, mereka memiliki keuntungan besar di sini. Aku khawatir kaisar akan ditangkap dalam waktu singkat, dan begitu kaisar ditangkap, pemberontak lainnya akan berantakan, dan hal besar akan dilakukan. Memikirkan hal ini, mata mereka yang cukup kuat untuk bersinar sudah penuh dengan kegembiraan. Setelah malam ini, mereka adalah pahlawan pendiri kaisar baru. Mereka dihargai atas jasa mereka, dan mereka akan terus mengolah sumber daya di masa depan. Penjaga bermartabat yang menjaga sisi kaisar menjadi semakin serius. Sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan sangat sulit untuk melindungi mereka. Putri Yongning melihatnya, dia merasa sangat cemas, dan berseru, "Ah, ayah, hati-hati." Tetapi kaisar masih tenang, berdiri di sana seperti gunung, tidak bergerak. Setelah lawan mendekat, matanya berkilat, dan dia berteriak, "Di mana penjaga hantu itu? Panggil." Begitu suara itu jatuh, aku melihat udara hitam meledak dari tubuh kaisar, memancarkan senyum aneh dan jahat, seperti awan hitam, bergegas menuju tuan para dewa. Ada ratusan dari mereka kerumunan. Kelopak mata menjentikkan tanpa sadar, dan para master tidak berani mengabaikan, jadi mereka mengangkat telapak tangan dan menamparnya. Tapi bayangan itu tidak berwujud, tidak peduli seberapa kuat vitalitas mereka, mereka tidak bisa melukai penjaga hantu itu 1 sen pun. Sebaliknya, para penjaga hantu, mengandalkan kekuatan jiwa, bergegas ke mereka secara berkelompok. Meskipun mereka tidak melukai mereka, tetapi mereka juga menggelengkan tubuh, kepala mereka sakit. Dan mereka kesal, terganggu, berhenti. Meskipun sebagian besar penjaga hantu ini tidak mencapai alam para dewa, tetapi karena fisik yang aneh dan jumlah orang yang besar, mereka juga mengganggu para penguasa para dewa. Dan tidak ada yang bisa dilakukan.
Ketika para dewa dan penjaga di sekitar kaisar melihat satu sama lain, mereka saling memandang, dan mata mereka menunjukkan cahaya harapan. Ini adalah kesempatan yang baik, mengambil keuntungan dari penjaga hantu yang dilecehkan di depan para tuan. Mereka kebetulan membuat serangan diam-diam dan memukul sisi lain secara mengejutkan. Jadi, semua orang menginjak kaki mereka satu demi satu, terbang melewati, dan tiba-tiba muncul di depan lawan di bawah penutup penjaga hantu, dan menamparkan. Puf-puf. Hampir pada saat yang sama, master foto kedua pangeran semuanya terlempar ke udara dengan satu telapak tangan, dan mereka tidak bisa menahan ludah keluar seteguk darah merah. Adapun penjaga kota itu, roh primordial yang dijaga oleh beberapa dewa tersapu, dan tiba-tiba jatuh. Tuan tembakan dewa pangeran kedua ingin menghentikannya. Tetapi dia tidak berdaya karena dia terluka. Melihat saudara-saudara blockbuster di depan tiba-tiba kehilangan nyawa, semua orang di penjaga kota juga ketakutan, takut untuk bergegas maju, dan tersentak mundur. Kekuatan dan kelemahan di balik seketika. Jika belatung menempel pada tulang, penjaga hantu, kelopak matanya sedikit bergetar, dan pangeran kedua menggertakkan giginya dengan enggan, dan berkata dengan enggan. Aku pikir penjaga hantu hanyalah sebuah organisasi intelijen, tetapi aku tidak berharap begitu. Itu bagus, Raja Hantu tidak ada di sana. Jadi kamu bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ayah, apakah ini kartu truf terakhirmu? Melihat posisi kaisar, mata pangeran kedua gemetar. Kaisar juga menatapnya dengan dingin, tetapi jejak kehilangan melintas di matanya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anak kedua, mengenal diri sendiri dan satu sama lain dapat memenangkan setiap pertempuran. Kamu bahkan tidak tahu kartu hall ayah kamu, jadi kamu melancarkan pemberontakan yang terlalu kasar. Sayangnya, selama bertahun-tahun kamu tidak dapat memperbaiki masalah ini. Tampaknya setelah melihat apa yang dipikirkan kaisar, pangeran kedua tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan menjadi lebih tidak mau di dalam hatinya. Mungkin pemberontakannya hari ini bukan hanya untuk mendapatkan tahta yang diidamkan, tapi juga untuk mendapatkan restu ayahnya. Sayangnya, sekarang dia tidak memilikinya. Yang mulia, penjaga hantu terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikannya lama-lama, ayo mundur. Seorang master foto shooter jatuh di depannya, dengan sedikit warna merah di sudut mulutnya. Dan menatapnya dengan cemas untuk membujuknya. Sekarang situasi di ibu kota kekaisaran tidak stabil. Bahkan jika kita gagal kali ini, selama kamu baik-baik saja, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali. Kembali lagi, seberapa sulit itu? Jaminan terbesar dari pemberontakannya adalah bahwa ia memiliki komando penjaga kota. Dan kebetulan ada periode vakum di sekitar kaisar yang tidak dapat digunakan oleh siapapun. Dapat dikatakan bahwa waktu dan tempat adalah benar dan semua orang memegang kendali. Jika acara ini gagal, jika kamu ingin mengangkat peristiwa penting di masa depan, bagaimana kamu dapat menemukan waktu yang baik? Tapi, para master foto yang mengangkat mata untuk melihatnya jatuh satu persatu, dan penjaga kota juga menderita pelecehan ratusan penjaga hantu di daerah itu. Dan pangeran kedua dia menutup matanya tanpa daya dan menghela nafas lagi dan lagi, aku kalah, aku benar-benar kalah. Yang mulia pangeran kedua, pria di sebelahnya cemas dan dibujuk lagi. Tiba-tiba membuka pupilnya, pangeran kedua memancarkan warna tegas di matanya, dan berteriak, mundur. Di bawah pengawalnya, dia buru-buru pergi. Hanya saja dari waktu ke waktu, dia akan melihat kembali sosok tua kaisar.
Penjaga kota itu juga mengikutinya dan bertempur dan mundur. Kaisar memandangnya seperti ini, tidak bergerak, hanya desahan tak berujung di matanya. Mengejar. Seorang penjaga para dewa melihat bahwa penjahat utama akan melarikan diri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk segera berteriak. Namun, sebelum dia membawa seseorang untuk mengejarnya, Kaisar menghela nafas dan melambaikan tangannya perlahan, lepaskan dia. Itu penjaga pemeliharaan Tuhan tidak bisa membantu terkejut, menatap Kaisar dalam-dalam dan mengangguk dengan jelas. Meskipun Yang Mulia adalah anak berusia 5 tahun ke-9, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari manusia. Meskipun pangeran kedua telah melakukan hal yang tidak dapat diatur hari ini, Yang Mulia masih bersedia membiarkannya mencari nafkah. Namun, meskipun Kaisar tidak ingin mengejar ini, masih ada orang yang tidak mau melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tepat ketika pangeran kedua memimpin orang-orang untuk bertarung dan keluar dari kota kekaisaran, ada ledakan, dan beberapa obor terang tiba-tiba dinyalakan di luar kota kekaisaran. Dan kemudian seperti percikan, memulai api padang rumput momentumnya umum, dan area yang luas langsung menyala. Melihatnya, ada puluhan ribu. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Pangeran kedua menatap ke arah dua orang di depan lilin dengan ganas, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, "Pangeran, bungsu, apakah kamu di sini menyergapku? Kedua, kamu berani melakukan hal memberontak ini, kamu telah melakukan kekacauan, dan kamu telah memberontak. Ayo, bagaimana kabar ayah? Bagaimana kabarnya?" Pangeran mengangkat tangannya kaki untuk melangkah maju dan bertanya dengan keras. Pangeran ketiga, Yu Wencong, juga buru-buru bertanya kakak kedua, bagaimana dengan ayah dan Yongning? Kamu tidak akan berdarah dingin dan menyakiti mereka. Hehehe, anak ketiga, otak babi yang sering dikatakan orang adalah orang sepertimu? Tidakkah kau lihat aku ini jenderal yang kalah? Apalagi yang bisa kulakukan untuk mereka? Petik 2. Aku tersenyum dingin. Yang kedua pangeran melengkungkan bibirnya dengan jijik, berbalik untuk melihat pangeran, dan dengan sinis berkata, "Hehehe. Kakak, kamu benar-benar tertarik untuk berbicara. Aku khawatir kamu telah menunggu aku untuk waktu yang lama. Nama membunuh raja membuat aku membawanya, dan kemudian kamu dapat mengambil ini untuk mengalahkan aku dan berhasil naik ke posisi Dabao. Huff, belalang apa yang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang. Sekarang aku mengerti mengapa ayah membuat kamu seorang pangeran, metode yang bagus." Tanpa menjawab kata-katanya, sang pangeran hanya menatapnya dengan dingin, merenung sedikit, dan kemudian dengan samar berkata lagi, "Kedua, kamu terlalu banyak berpikir. Aula ini hanya khawatir tentang keselamatan ayah." Oh, benar, maka kamu dapat yakin. Ayah dan orang tuanya sangat baik, kuat dan sehat, dan dia dapat bunuh diri dengan musuh, belum lagi seberapa kuat dia. Kalau mau jadi kaisar, harus menunggu beberapa dekade, hahaha. Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak, namun sang pangeran mau tidak mau berkedut, dan niat membunuh telanjang melintas di matanya. Anak kedua ini benar-benar sia-sia.